Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, di mana dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan, alhamdulillah kita bisa memanfaatkan waktu pada pagi hari ini dengan mengikuti kajian Ahad pagi di masjid yang insya Allah senantiasa memuliakan dan memberkahi. Marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatannya dengan meneguhkan keimanan kita dalam beribadah kepadanya. Salawat dan salam kita curahkan selalu kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, terutama kepada kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Para jamaah Masjid Islamic Center Wadeh yang berbahagia, kembali lagi bersama kami dalam kajian rutin pengajian Ahad pagi. Pada kesempatan pada pagi hari ini bersama Ustadz Budi Jaya Putra STHI MH, beliau akan memaparkan materi yang menarik untuk kita simak bersama, yaitu tentang orang-orang yang tidak diajak bicara dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Agar kajian pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Budi Jaya Putra STHI MH dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini di hari Ahad tanggal 7 Januari bisa berjumpa kembali di awal tahun ini untuk bersama-sama mempelajari apa yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, pada kita semua yang tetap setia kepada risalah yang bawanya, yaitu dinul Islam. Tema kita adalah orang-orang yang tidak diajak bicara dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Siapapun orangnya mesti ingin nanti di akhirat bisa berjumpa dengan Allah. Saya pernah ditanya, kenapa umat Islam itu ketika sholat tidak ada gambar, tidak ada patung, tidak ada
simbol-simbol yang menunjukkan wajah Allah? Itu sebuah pertanyaan yang menarik Bapak Ibu. Karena bagi umat Islam kalau mau sholat cukup menghadap ke arah kiblat. Sedangkan di agama lain ada patung, ya, ada simbol-simbol yang menandakan itu Tuhan mereka atau untuk menyimbolkan tempat Tuhan mereka. Sedangkan kita tidak. Kita hanya menghadap ke arah Ka'bah. Lalu saya jawab, kami nanti hanya melihat Allah di akhirat. Kalau di dunia tidak. Kenapa tidak? Bukankah nanti bisa membuat ibadahnya khusyuk? Kalau ada simbol, ada patung, ada gambar. Lalu saya bilang, kalau seandainya ada simbol, ada fotonya, ada patungnya, maka Allah tidak adil. Padahal salah satu sifat Allah itu al-adilu, maha adil. Kenapa tidak adil? Karena tidak semua makhluk yang diciptakan Allah bisa melihat. Nah itu. Maka dalam Islam tidak butuh melihat Allah dalam beribadah melalui simbol atau patung dan benda-benda lainnya. Kenapa? Karena ada yang tidak bisa melihat Allah. Tetapi nanti di akhirat semua bisa melihat Allah. Siapa? Orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak bisa melihat. Itulah keadilan Allah. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya kita sholat itu ada fotonya Allah, ada patungnya Allah, atau simbol yang menunjukkan tempat Allah, maka bagi yang tidak bisa melihat, dia tidak bisa merasakan itu. Nah oleh karena itu, kapan bisa melihat Allah? Di akhirat. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu azza wa jalla laisa bainahu wa bainahu turjumanun. Tidak ada seorang pun dari kamu kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-Nya azza wa jalla tanpa ada penterjemah antara ia dan Allah. Jadi nanti seperti itu kondisinya di akhirat. Di dunia kita tidak ditampakkan. Kenapa? Pernah Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menampakkan wujudnya. Tapi Allah memberikan apa? Ditampakkanlah gunung-gunung itu meletus dan berterbangan. Apa yang terjadi? Nabi Musa ketakutan dan pingsan. Wah, kita jangankan seperti itu, lihat setan aja masih ada yang takut. Ya, kadang lihat ada yang nagih hutang aja takut. Ya kan? Nah, maka inilah jawabannya. Nanti di akhirat kita akan bisa melihat Allah. Tetapi jemaah sekalian, ternyata Nabi Muhammad SAW mengeluarkan hadis atau sabdanya yang memberitahu adanya pengecualian-pengecualian, bahwa ada orang-orang yang nanti di akhirat tidak bisa melihat dan tidak diajak bicara oleh Allah. Saya mohon maaf, kemarin waktu umroh itu ada jemaah itu yang tidak bisa lihat Ka'bah. Saya langsung dredeg itu. Diceritakan oleh mutawifnya, Pak, ada yang nggak bisa lihat Ka'bah.
Nah itu. Ketika tawaf. Bayangkan Bapak Ibu, ini di dunia. Biasanya cerita itu kita hanya dengar di TV. Sinetron Islami. Ini penting sekali. Lalu bagaimana di akhirat? Betapa sedihnya kita kalau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu materi ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengecualian. Ternyata ada orang-orang yang tidak bisa melihat dan tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata apa yang disabdakan oleh Nabi ini sudah terjadi dan kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah salasa mirarin. Qala Abu Darin khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah. Qala al-musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Kata Nabi, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat mereka karena mereka tidak juga mensucikan mereka. Jadi Allah tidak melihat, tidak mensucikan mereka, ya. Dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah mengucapkan itu sampai 3 kali. Jadi kalau Rasul itu mengucapkan sampai 3 kali, biasanya hal ini penting Bapak Ibu. Lalu Abu Dzar berkata, merugi sekali. Siapa mereka wahai Rasulullah? Rasul menjawab, al-musbil. Orang yang memakai kain melebihi mata kakinya. Dan orang yang selalu mengungkit pemberiannya. Dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, ini ada 3 orang. Tapi hadisnya nanti bukan ini saja. Ada hadis yang lain. Yang pertama disebutkan di sini al-musbil. Musbil itu memanjangkan kain sampai di bawah mata kaki. Tetapi Bapak Ibu sekalian, para ulama tidak sepakat terkait dengan al-musbil ini, apakah hanya memanjangkan kain di bawah mata kaki saja atau ada ilatnya. Maka ulama memahami ini ada 2 kelompok. Pendapat yang pertama adalah yang memanjangkan kain itu disebabkan karena sombong. Pendapat kedua, sombong nggak sombong kalau kainnya di bawah mata kaki di neraka. Nah itu seperti itu. Nah sehingga ini sering terjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Sehingga ada yang celananya di atas mata kaki, ada yang di bawah mata kaki. Ini kalau tidak siap-siap terjadi perseteruan. Yang awalnya akrab, yang satunya berubah, akhirnya tidak saling sapa. Hanya disebabkan oleh celana di bawah mata kaki. Nah di sini saya jelaskan, para ulama berbeda pendapat menjadi 2 kelompok. Yang satu ada ilatnya karena sombong, yang satu sombong nggak sombong kalau di bawah mata kaki, tetap musbil yang dimaksud hadis ini. Dan hadis yang lain yang mengatakan celana atau kain di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Lalu bagaimana cara kita menyikapi? Karena ulama tidak sampai mufakat, maka kita selaku muslim harus apa? Toleransi. Jangan saling menganggap dirinya paling benar. Banyak hadis membahas tentang itu dan jadi perdebatan. Dan saya biasanya tidak melayani itu. Kalau ada yang bertanya begini-begini, saya bilang baca aja lah, perbedaan pendapat selesai kok. Karena nggak akan pernah selesai. Nah, itu begitu. Bahkan lucunya lagi, gara-gara
kain di bawah mata kaki. Yang dulunya akrab jadi terpisah. Bahkan di dalam keluarga jadi ribut. Nah ini. Maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Jangan sampai berpecah banyak persoalan kita itu yang berbeda. Maka Muhammadiyah memilih apa? Memilih pendapat yang pertama. Ada ilatnya, yaitu karena sombong. Itu begitu. Kemudian yang kedua adalah orang yang selalu mengungkit pemberian. Pernah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dengar ada orang ngasih, diungkapkan lagi, kamu lupa ya dulu pernah aku kasih. Waktu anaknya nikah aku tuh nyumbang 1 juta loh. Pas anak saya nikah datang aja enggak. Pernah dengar? Halo? Kok kayak enggak mau jawab? Saya jadi curiga. Iya. Dasar orang udah enggak tahu terima kasih. Selama ini dibantu, sekarang lupa. Memang kenapa, Bu? Dulu dia tuh miskin. Kalau bukan saya, nggak bisa dia anaknya sekolah. Sekarang cuma minta lombok 1 kilo aja nggak dikasih. Ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di dalam Al-Quran ternyata disebutkan terkait dengan suka mengungkit pemberian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca kembali. Karena di layar tidak saya tampilkan. Biar Bapak Ibu fokus ke layarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit dan menyakiti, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, ingin dilihat manusia, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi bukan hanya hadis yang melarang, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala pun ikut memberikan keterangan, maka apa? Hal tersebut memang menjadi sesuatu yang sangat fatal kalau dilakukan. Iya. Kalau bahasa kita tuh bangkel, ungkit ngungkit. Itu memang sakit banget, Bu, Pak, Mas, Mbak. Apalagi yang pacaran itu. Dulu itu dia itu waktu pacaran sama saya kasih semua fasilitas. Cuman gara-gara ada anak pejabat lalu lupa semua. Memangnya apa aja yang dikasih disebut semua. Dari luar sampai dalam. Itu enggak boleh, itu menyakitkan. Bapak-bapak juga kalau ngasih istri jangan diungkit-ungkit. Udah sedikit ngungkit ya, Bu. Itu. Ibu-ibu juga kalau sudah melayani bapak, mengasihi bapak apapun jangan diungkit. Iya, karena itu memang sakit sekali. Dan yang tahu rasa sakitnya yang pernah kejadian. Itu begitu tuh. Iya. Makanya kalau kita memberi sesuatu harus ikhlas. Lalu ada pertanyaan, boleh nggak Ustadz kalau ngasih sumbangan dikasih tulis nama? Boleh nggak Bu, Pak? Boleh-boleh saja. Kok boleh Ustadz? Bukan nanti ngurang keikhlasan. Lihat budaya kita. Kalau nggak ada nama kita dianggap nggak datang, nggak nyumbang. Jadi boleh saja, yang penting ikhlas. Ikhlas itu urusan kita sama Allah. Metode terserah. Itu yang namanya
ikhlas. Kita dengan Allah yang tahu. Metode terserah. Ibu mau kondangan, bawa uang yang disusun seperti bunga 1 miliar sampai nggak bisa bawa, boleh. Ditulis namanya Mince bin Monco, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi harus ikhlas. Besok kalau ibu menikahkan anak, dia datang cuman bawa bunga melati dan mawar setaman, jangan marah. Itu begitu. Itu namanya ikhlas. Karena ikhlas itu berasal dari kata kholaso. Artinya murni, bersih tanpa ada satupun yang mewarnai, yang masuk, yang bercampur. Sehingga biasa-biasa saja. Nah ini. Jadi yang kedua adalah yang suka mengungkit pemberiannya. Hati-hati nih. Tampaknya sepele tapi mudah terjadi. Nanti di akhirat tidak diajak bicara oleh Allah. Jadi kalau ibu pernah ngasih dia nominal besar lalu dia ngasih kecil, langsung tutup mulutnya. Khawatir nanti terucap. Nah itu begitu. Tapi kalau dalam hati gimana Ustadz? Evaluasi namanya. Iya kadang rumit banget ya jemaah itu. Kalau dalam hati gimana Ustadz? Ya nggak ikhlas tapi masih selamat karena nggak diomongkan sama orang. Mengungkit ini maksudnya ibu ucapkan di hadapan orangnya. Nah itu, alhamdulillah dalam hati boleh, tapi nggak ikhlas. Nah, kan begitu. Ya nggak apa-apa Ustadz daripada nggak diajak Allah bicara. Pinter-pinteran. Ya. Oke, baik. Kemudian yang ketiga adalah orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Gimana Bu? Ada pedagang nggak di sini yang hadir? Kok nggak ngaku ini? Bapak, ada nggak yang pedagang hadir ini? Ada? Ini disebut dalam hadis. Silakan berdagang dengan metode apapun. Beli 1 gratis 10. Kan banyak kayak gitu ya. Boleh nggak Ustadz? Promonya beli 1 gratis 10. Boleh-boleh saja. Ya, itu metode. Yang goblok yang beli. Kan begitu. Ya. Yang nggak boleh itu apa? Sumpah palsu. Loh kenapa beli 1 gratis 10 jadi boleh? Karena itu sudah menjadi adat kita. Dan kita tahu nggak mungkin gratis itu sebenarnya. Tapi kita senang aja dengar ada kata gratis. Memang ada Pak orang jualan ngasih gratis. Kecuali warung makan gratis. Sedekah Jumat kan begitu. Tapi kalau ada tulisan beli 1 gratis 10. Beli 2 gratis 1. Enggak mungkin gratis itu. Cuman permainan aja. Iya, ayamnya mulai mengecil. Bungkus nasinya mulai mengecil. Nah, itu begitu. Atau memang cara dia promosi. Untungnya ngambil sedikit. Biar orang merasakan merasakan dulu. Tapi ada warung itu aneh itu. Saya pernah datang itu. Beli 1 bayar 50%. Ternyata isinya memang 50% juga. Waduh. Tuh 3 bulan tutup tuh warungnya. Dan udah tutup. Kenapa banyak orang kecewa? Bayar 50%, isinya 50% juga. Ya, jangan Bu, ini saya kasih tahu. Jangan pakai metode ini pedagang. Ditinggal oleh pelanggan. Gorengannya berapa? 1.000, jadi 500. Lah ya biasa di warung angkringan 1.000 di situ bagi 2 besarnya. Sama aja bohong. Ya. Nah, itu mau promosi tapi caranya salah. Tidak boleh dengan sumpah palsu. Saya pernah jadi korban itu. Datang ke toko pakaian. Gak usah sebutkan lah ya tempatnya. Berapa Bu ini? 200.000 Pak. Bisa kurang gak? Bisa sedikit. Berapa Bu kurangnya? Ya 5.000. Itu ongkos parkir mobil Bu. Bisa kurang lagi gak Bu? Bisa Pak. 150 ya? Gak bisa Pak. Tadi aja ada kok orang mau minta diskon gak saya kasih. Ya sudah Bu kalau gak bisa.
Tambahlah Pak sedikit. Oh, enggak Bu, ini. Dah, saya jalan dipanggil. Pak, sini Pak. Itu. Kira-kira di mana itu Bu? Enggak usah disebutkan. Pak, di sini Pak, mari Pak. Ya sudah Pak, saya kasih. Tambahlah Pak, tapi 10 ribu. Enggak, 150 dah 150. Pas saya baru jadi beli, terus saya jalan lagi lurus. Di sana tertulis harga net 75.000. Dengan baju yang sama. Persis mereknya sama. Coba bayangkan. Kira-kira penjual yang tadi itu dusta enggak dia? Bahkan ada yang sampai bersumpah. Demi Allah Pak, ini enggak ada untungnya. Sampai pakai demi Allah. Nah, pedagang-pedagang seperti ini harus hati-hati. Iya. Maka teman saya yang pedagang itu untuk menjaga itu, dia nggak mau ada tawar-menawar, langsung tulisnya harga net. Yang mau beli silakan, nggak silakan. Tapi dalam Islam boleh nggak tawar-menawar itu? Boleh, dalam Islam disebut khiyar. Boleh Bu, tawar-menawar boleh. Jadi Ibu jualan, berapa Bu ini? 200.000, bisa kurang nggak? Bisa Pak, tapi sedikit. Berapa? 5.000. Nggak bisa turun lagi Bu? Nggak bisa Pak, karena ini modalnya 150.000. Kami perlu bayar toko, bayar karyawan, bayar listrik. Itu sudah kami hitung-hitung Pak. Maksimal kami jual dengan harga minim itu adalah 195.000. Itu Bu, pembeli langsung percaya dia. Karena Ibu sebutkan bayar listrik, bayar karyawan, ya kan? Ya percaya dia. Nabi juga begitu waktu berdagang itu. Berapa? Misalnya 100 real. Tawar-menawar boleh. Bahkan Nabi pernah disampaikan di riwayat itu tidak menyebutkan harga. Ini berapa? Tapi Nabi menyebutkan modal. Modalnya 50 real. Tapi kami dari Madinah ke sini berjalan kurang lebih 1 bulan. Nah terserah Anda mau kasih harga berapa. Kan mikir Pak yang mau beli. Dari Madinah ke sini 1 bulan perjalanan. Masa dibeli dengan harga 50 real juga? Kan nggak mungkin. Akhirnya orang memberi harga sendiri. Kalau misalnya 100 real boleh nggak? Oh silakan. Iya, padahal dihitung-hitung untungnya lebih. Tetapi psikologi pemasarannya main tuh. Buat orang nih mikir. Begitu. Jadi kalau bersumpah palsu, maka nanti di akhirat tidak diajak bicara oleh Allah. Ini hati-hati untuk para pedagang. Nah, kemudian ada lagi hadis Nabi, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Qala Abu Muawiyah wa la yanzuru ilaihim. Walahum adzabun alim. Saikhun zanin wa malikun kadzab wa ailun mustakbir. 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan mensucikannya. Lalu di riwayat Abu Muawiyah berkata, dan tidak akan dilihat oleh Allah. Dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang tua yang berzina, raja yang suka berdusta, dan orang miskin yang sombong. Kira-kira 3 hal ini ada nggak Bu? Pak? Ada nggak Pak? Tua bangka masih berzina? Kok Bapak-bapak nggak jawab ini? Pelaku apa? Orang tua berzina. Pernah dengar kakek-kakek mati di losmen? Iya, bukan karena push up, squat jump, tapi karena habis berzina.
Kakek-kakek memperkosa cucu, pernah dengar? Kok nyaring banget Bu jawabnya. Tetangganya Pak. Pak bayangkan kakek-kakek sampai melahirkan cucunya. Bayang nggak itu? Di mana akal sehatnya? Kira ditanya kenapa? Bapak kan sudah tua, apalagi ini cucunya. Kenapa rela memperkosa cucunya? Jawabannya apa? Khilaf. Khilaf kok berulang kali. Itu namanya nafsu Pak, bukan khilaf lagi. Nafsu terencana. Khilaf kok berulang kali. Kenapa cucunya tidak lapor? Karena diancam. Iya. Kenapa? Karena ayahnya sudah wafat, ibunya tinggal sama kakeknya. Kalau kamu lapor, kalian berdua keluar dari rumah ini. Anak kecil diancam ya takut. Dibentak saja langsung mengkerut otaknya. Ini sudah tua. Yang fatal lagi ada tukang becak. Mampir ke lokalisasi. Udah tua lagi. Ini kan mengerikan sekali. Bapak Ibu pernah nggak dengar berita? Ada orang tua pagi itu sampai sore ngemis di jalan. Malamnya ke lokalisasi. Saya ingat hadis ini. Ya Allah, betul-betul ada apa yang disampaikan Nabi itu. Orang tua berzina. Coba bayangkan. Pagi sampai sore ngemis di jalan. Malamnya ke lokalisasi. Coba bayangkan Pak. Hati-hati ini. Kita sudah di akhir zaman ini. Kenapa sekarang kok banyak orang-orang tua seperti itu? Bukan melindungi, tapi malah melakukan. Karena faktor tontonan. Sekarang nih handphone, mulai dari anak kecil sampai orang tua, megang handphone semua. Kakek-kakek sudah tua tuh nggak mau ngalah dengan yang muda. Beli HP baru, belajar sama cucunya bagaimana mengaktifkan sosial media, YouTube, dan lain sebagainya. Itu yang ditonton. Nenek sudah menopause. Yang ditonton kakek itu. Jadi Bu, hati-hati. Kalau ninggalkan anak sama kakek. Pasang CCTV. Nah iya. Yang namanya setan nggak lihat Bu. Paham? Maka jangan dipasrahkan anak perempuan ya, meskipun kepada anggota keluarga. Sekarang harus hati-hati. Ya, harus hati-hati betul. Apa yang dikatakan Nabi ini terjadi. Orang tua berzina. Dan bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga. Coba bayangkan. Mentang-mentang punya uang, pesen berondong. Tapi bukan jagung. Kalau udah tua. Udah panggilan nenek. Tapi dia Nelly. Nenek lincah. Hati-hati. Nabi sudah ingatkan ini. Tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan dilihat. Tidak akan disucikan. Malah mendapatkan azab yang pedih. Lah kalau hadis ini saja sudah menyebutkan orang tua, berarti anak muda lebih dari itu. Hati-hati Bu, yang punya anak, Pak, yang punya anak. Baik laki-laki maupun perempuan. Mereka punya handphone, sampaikan sama mereka. Izinkan kami orang tua untuk melihat isi handphonemu. Privasi mah, Pak, tapi demi menjagamu. Oh, sudah kayak gitu anaknya pintar, sebelum pulang ke rumah dihapus semua. Sama aja. Hati-hati. Punya anak laki-laki sekarang kita udah nggak bisa Bu. Kalau ada anak laki-laki
akrab dengan laki-laki, sering pergi bareng, kadang tidur di rumah. Kalau dulu kan wajar ya, malam Ahad, anak-anak ngajak temennya tidur di rumah. Sekarang udah nggak bisa kita bebaskan. Kita harus hati-hati. Ini kok akrab banget. Ternyata gay. Ternyata lesbi. Bahkan yang punya kos-kosan juga hati-hati tuh. Kayak akrab banget. Kayak perangko nggak mau lepas dari amplop. Dicek. Nah kita kadang, wah nggak apa-apa cowok sekamar berdua ngekos, nggak apa-apa. Dilihat bagaimana mereka naik motor. Apakah wajar atau tidak. Cowok tapi wajar. Iya. Cowok jalannya gandengan, meluk pinggang teman laki-lakinya sebelah. Kan nggak wajar itu. Nah, ini harus hati-hati. Yang kelima, raja yang suka berdusta. Kalau di hadis ini yang ketiga, kalau urutan kita berarti yang kelima. Raja yang berdusta. Kenapa kok raja yang berdusta itu tidak akan dilihat oleh Allah? Tidak akan diajak bicara. Tidak disucikan. Bahkan dapat azab yang pedih. Seharusnya raja tidak perlu berdusta, kan dia penguasa. Katakan saja apa adanya. Selesai. Tidak ada yang dia takuti. Seharusnya. Tapi karena pemimpin ini punya kepentingan. Inilah peribahasa Indonesia, bersilat lidah. Lidahnya main silat dalam mulut. Berdusta. Seharusnya seorang raja nggak perlu berdusta. Presiden tidak perlu berdusta. Katakan saja karena dia yang berkuasa. Tidak. Begitu. Ya. Itulah jawaban dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika ditanya, kenapa kok raja berdusta dimasukkan? Karena memang seharusnya raja tidak perlu berdusta. Dia berkuasa. Kalau raja berdusta, itu bahaya. Kenapa? Karena warga itu betul-betul berharap. Karena dia seorang raja. Coba ibu, kita nggak usah bicara raja saja. Ya kan? Lapor sama Pak Camat. Pak Camat, ini kami mendapatkan kesulitan ini. Oh ya Bu, nanti kami bantu secepatnya. Kami cukupin semuanya. Senang nggak Ibu dengarnya? Senang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tanya lagi, gimana Pak Camat? Wah, ya begitulah. Padahal Bapak Ibu sudah berharap. Kita sudah berharap. Dan itu mengecewakan. Artinya terjadi penzoliman. Dan zolim itulah yang menghantarkan raja tersebut kepada tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak disucikan, dan diazab dengan pedih. Kalau tidak. Saya pernah di dalam sebuah pengajian datang bupati. Kebetulan waktu itu lagi mau bangun. Langsung saya tembak. Bupati mau ngasih berapa? Wah katanya pinter ini Ustadz Budi ini. Langsung nembak. Ya saya kasih 25 juta. Catat panitia, nanti kalau enggak masuk neraka. Nah itu. Semoga aja udah cair itu, belum saya tanya lagi itu. Nanti kalau belum kasih saya telepon tuh bupatinya. Nah, yang ketiga di hadis ini atau urutan yang keenam adalah orang miskin yang sombong. Bapak, Ibu pernah punya teman miskin tapi sombong? Ih, Bapak ini kayaknya gak punya teman deh. Ibu punya Bu, tetangga seperti ini? Kismin tapi sombong? Kira-kira gimana perasaan Ibu lihatnya? Lihatnya gimana? Saya itu pernah di perempatan Jogja itu ada pengemis. Dikasihlah oleh orang di depan saya
uang 500 koin. Dibuang. Saya yang tadinya mau ngasih 10.000, nggak jadi saya. Kenapa? Di sini. Allah saja nggak suka, kenapa kita suka sama dia? Sambil marah. 500 bisa apa? Uangnya itu. Miskin tapi sombong. Itu baru pengemis loh, Bu. Saya tuh banyak sekali itu pengalaman dengan pengemis yang gak nyaman saya. Ada pengemis ngitung uang di depan kita. Terus ngedarin mangkok. Ngitung uang, lampu hijau, lampu merah. Saya berhenti dia sambil ngitung uang. Terus tangan kirinya tuh megang uang yang dia rapikan sama kantong kresek bening, ada duitnya juga. Terus dia bawa mangkok, ngedar. Sedekah, sedekah, sedekah. Ini sombong banget ini. Nah itu, menarik sekali. Itu baru di tingkat pengemis. Sempat masuk juga di koran KR itu, ada seorang pengemis yang jalannya ngesot. Yang di kolom benar-benar terjadi. Lalu ada tukang koran. Pak, beli korannya. Tukang koran ini mau berbuat baik. Kasihan kan. Kasih saja. Nih Pak, ambil aja, gak usah bayar. Gak usah gaya kamu, uang saya lebih banyak. Malah dikasihnya uang lebih. Keren sekali ya. Ini menarik, Bu. Ini banyak orang miskin tapi Allah tidak suka. Jadi kalau ada orang miskin hadir hari ini peringatan. Ya, jangan sombong. Ada orang kaya yang hadir. Oh, berarti miskin semua toh? Jangan sombong. Ya. Sombong itu benar seperti apa? Apapun. Karena sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang. Itu sombong. Jadi sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang. Kalau dia lakukan itu, meremehkan orang, itu sombong sudah. Itu begitu. Ya. Hati-hati. Dia tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan oleh Allah, bahkan mendapatkan azab yang sangat pedih. Hadis selanjutnya. Salatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibnis sabil. Wa rajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'dal asri fahalafalahu billahi la akhadaha bikadha wa kadha fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dzalik. Wa rajulun baya'a imaman la yubayyi'uhu illa lidunya fa in a'tahu minha wa fi wafa wa in lam yu'tihi minha lam yafi. 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat mereka, tidak juga mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Seseorang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir, namun dia mencegahnya dari Ibnu Sabil yang membutuhkan. Dan orang yang berjual beli dengan orang lain di waktu asar, lalu ia bersumpah dengan nama Allah bahwa ia mengambilnya segini dan segini, lalu orang itu mempercayainya, padahal tidak demikian. Dan orang yang berbait kepada pemimpinnya karena dunia, bila ia diberi oleh pemimpin ia melaksanakan baiatnya, dan bila tidak diberi maka ia tidak mau melaksanakan baiatnya. Nah, ini ya. Yang pertama, orang yang punya air banyak, ya, ketika di perjalanan dia tidak mau
berbagi. Kira-kira kenapa Bu orang tidak mau berbagi? Ini ilustrasinya di padang pasir. Dia punya air yang berlebih tapi tidak mau berbagi dengan orang Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan. Biasanya kita itu, Pak, Bu, Mas, Mbak, kalau mau berbagi itu mikir dulu. Jangan baik-baik sama orang, kita aja susah. Kita aja belum cukup, dadak pagi-pagi. Biasanya gitu dah. Kalau kita itu kapan pernah cukupnya? Nabi sudah ngomong, manusia itu tidak akan pernah puas sebelum tanah masuk ke mulut. Apa maknanya? Tidak akan pernah puas manusia sebelum mati. Lah kalau mati mau bilang gak puas gimana? Udah gak bisa ngomong. Dia punya air banyak, orang membutuhkan dia gak kasih. Nah ini. Padahal orang itu membutuhkan. Kata Nabi, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah kepada orang yang membutuhkan. Itu sedekah yang paling baik. Kadang kita ini lucu. Kalau belanja di warung, nawarnya luar biasa sekali. Dengan tukang sayur, nawarnya luar biasa. Sampai harga terendah. Belanja dengan tukang alat-alat rumah tangga yang dorongan itu, nawarnya luar biasa. Sampai saya ngeri dengernya. Tapi kalau makan di restoran besar, gaya sekali ngasih uang tips. Ini Bu, kembaliannya ambil saja untuk tips. Belanja nawar gaya. Tapi itulah manusia. Pengennya itu dianggap. Pelitnya minta ampun. Hati-hati. Saya pernah menyaksikan orang punya sumur. Biasanya orang bebas ngambil air di situ. Tapi karena dia jengkel dengan beberapa orang, akhirnya ditutuplah pintu belakang. Nggak boleh lagi orang ngambil air. Apa? Oleh Allah. Airnya dikeringkan. Untuk dia sendiri saja tidak cukup. Kira-kira yang tidak boleh ngambil air tadi, seneng nggak Bu? Pak? Seneng banget. Oh, saya kira ini doanya mereka ini. Hati-hati. Jadi kalau ada orang membutuhkan itu, bantu. Ya. Jangan kita tidak membantu. Kita kadang itu mikirnya jauh sekali. Saya tuh ada uang, tapi untuk anak saya kuliah. Anaknya masih bayi, Bro. Nah, ini kadang begitu logika kita itu. Kan nggak boleh bilang nggak ada uang. Nanti uangnya hilang. Saya punya uang, tapi ini untuk lebaran. Lebaran masih April. Ini Januari. Inilah kita itu kadang aneh kok. Ya kalau masih hidup. Kalau selesai orang utang ini pulang lalu mati gimana? Ya. Selanjutnya tentang orang yang berjual beli dengan orang lain di waktu asar. Lalu ia bersumpah dengan nama Allah bahwa ia mengambilnya segini dan segini. Ini maknanya sama seperti yang tadi. Ya. Lalu cuma saya akan jelaskan kenapa disebutkan di hadis ini waktu asar. Ya. Karena kalau kita buka tafsir wal asri itu dimaknai waktu asar salah satunya. Tapi yang familiar di kita adalah demi masa. Nah dikatakan waktu asar itu termasuk waktu yang mulia. Nah, itu begitu. Maka disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga hadis ini menyebutkan waktu asar itu karena di waktu-waktu yang mulia. Itu menurut ulama tafsir. Kenapa kok waktu asar? Tapi jangan dibalik. Berarti kalau bersumpahnya, bohongnya di waktu di luar asar boleh. Bukan begitu. Ya. Berarti
kita bohong waktu ada pembeli ketika habis asar nggak boleh. Berarti sebelum asar boleh, nggak boleh begitu memahaminya. Karena ada hadis yang di atas tadi yang pertama tidak menyebutkan waktu asar, itu kena. Itu begitu. Dan orang yang membaiat pemimpinnya karena dunia. Apa maksud karena dunia itu? Karena ingin mendapatkan fasilitas. Mendapatkan sesuatu. Bila ia diberi, maka dia menjalankan baiat. Dan bila tidak diberi, maka dia tidak menjalankan. Maksud baiatnya apa? Sebelum ada pemilu, pemilihan pemimpin itu dibaiat. Ya, maka kaum muslimin mendatangi Abu Bakar, membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Zaman Umar terus begitu. Nah, sehingga apa? Apapun yang diperintahkan oleh pemimpin, dia harus patuh. Karena sudah berbaiat. Tetapi di hadis ini, dia membaiat itu cuma mau cari untung. Kalau nggak dapat, nggak mau dia melaksanakan perintah dari pemimpin. Kira-kira makhluk seperti ini ada nggak? Ada? Ada. Dan kata pemimpin ini bukan hanya untuk presiden. Ya, untuk semua pemimpin berlaku. Bapak Ibu kerja, itu ada pemimpinnya. Hati-hati. Males. Mengikuti perintahnya kenapa? Pelit. Ya. Itu. Saya tuh kadang dicurhatin orang. Gimana ya bawahan saya ini? Kayak nggak peduli. Dimintai tolong susah banget kayak sibuk. Padahal enggak. Itu begitu. Kenapa? Kering, garing, nggak basah. Ya kalau mau basah mandi. Kadang kita begitu. Kerja itu hitungan. Nah itu. Iya. Ibu-ibu juga begitu. Hati-hati itu, kejebak itu. Kalau suaminya bawa uang sedikit, ya sesuai dengan nominal. Kalau banyak, servisnya luar biasa. Itu nggak boleh Bu, karena suami itu pemimpin. Suami pulang, bawa gaji 1 miliar, seneng banget. Pas pulang cuma bawa 10 juta, air putih. 1 miliar, keluar semua sama kulkasnya. Jadi ketika kita membaiat itu maksudnya adalah sudah mengikat janji. Kalau di tempat kerja ada kontrak kerja. Itu begitu. Semuanya ada. Maka jangan karena dunia lalu kita akhirnya apa? Tidak mentaati pemimpin. Saya nggak mau melanjut kepada pemilu ya. Nanti kalau ada pertanyaan jangan ke sana. Itu ya. Bagaimana pemimpin ini yang zolim? Tadi sudah ada. Nah, itu. Gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berintrospeksi diri. Terutama bagi pedagang sampai disebutkan berapa kali. Bagi pemimpin termasuk suami yang bekerja sebagai pemimpin, ya. Yang pedagang hati-hati. Ya, yang miskin jangan sombong. Kan miskin semua tadi kan? Coba saya tanya, yang kaya ngacung. Kan nggak ada. Jangan sombong. Ya. Jangan mengungkit-ungkit pemberian. Kalau sudah beri ya sudah. Kalau memang harus ditulis namanya di amplop ya tulis, nggak apa-apa. Ya. Tapi nggak usah juga nanya, amplop saya ada kan? Nggak usah juga. Begitu. Ya. Kalau jualan jangan sampai bersumpah palsu. Yang tua-tua nih, yang tua-tua sadar diri.
Jangan berzina, nikah lagi saja kalau laku. Ya. Raja jangan suka berdusta. Kalau jadi pemimpin, jangan suka membohongi bawahan, membohongi masyarakat. Ya. Yang punya air, kalau dalam perjalanan atau kita ada di sana, berbagilah. Orang membutuhkan dibantu. Ini yang sering kita hadapi, Bapak Ibu. Mumpung di awal tahun, betul-betul diingat. Supaya apa? Nanti tidak menyesal. Di sini tidak disebut sholatnya, Bu. Tidak disebut puasanya. Jadi walaupun meski kita sholat, puasa, haji, zakat, kita melakukan ini, itu kena, Bu, Pak. Jadi walaupun kita sudah haji berkali-kali, umroh berkali-kali, sholatnya di masjid terus, tapi mungkin pemberian, iya, waktu nyalek, nyumbang sajadah, nggak lolos sajadah digulung balik, gitu. Itu hati-hati, ya, nggak boleh. Nah ini ya, jadi kalau nanti ada caleg mau ngasih sajadah, buat hitam di atas putih. Diterima nggak terima, sajadah tetap di masjid. Itu begitu, ya. Nah, jangan tanya apa hukumnya sajadah sumbangan caleg. Nah, jangan tanya itu, ya, mikir sendiri aja lah ya. Maka jadilah mandiri. Saya kira begitu, ya. Waktu kita juga sudah habis jam 7. Mari Bapak Ibu kita perbaiki diri kita masing-masing. Ibda bin nafsi, mulai dari kita, keluarga kita, saudara kita, baru kepada tetangga kanan kiri dan seterusnya. Ya, perbanyak istighfar, jaga ibadah dengan baik, sehingga hidup kita ini penuh dengan keberkahan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kalau ada yang tersinggung, rasakan saja. Ya, ustadznya niat banget memang. Memang ada di dalam hadis. Jadi saya nggak minta maaf, ini hadis yang ngomong, bukan saya. Ustaz Budi sengaja ya nyindir saya tentang saya hadir. Enggak, ini hadis. Maka yang tersinggung rasakan sajalah. Tausiah dari Nabi melalui lisan saya. Nah, begitu. Yang nggak merasa mungkin tadi tidur. Paham ya Bapak Ibu? Oke, nasrun minallah wa fatum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Budi Jaya Putra STHI MH yang telah memaparkan materi kajian pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang beliau sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak-bapak dan para ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam 7 lebih, maka kita cukupkan pada kajian pada pagi hari ini. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.